Halo warga sipil sekalian. Nggak kerasa ya kita udah memasuki bulan September ya. Artinya 3 bulan lagi kita bakal memasuki tahun 2022 cuy. Wow, time flies so fast. Jujur banyak banget hal menarik di bulan September yang sedang gue tunggu. Album baru Iwan Fals, One Piece, Momonosuke jadi gede ya. Dan jelas yang paling gue tunggu, rilisnya season 5. Yes. Cuando llevas 100 horas encerrada, has estado encadenada a punto de morir. Bisa gue bilang ini series benar-benar favorit gue sepanjang masa cuy. Asli, gue nonton series itu udah dari lama banget, dari zaman Ally McBeal. Dan gak ada series yang bisa benar-benar kena sama gue selain Money Heist ini. Makanya waktu gue dikontak sama Netflix Indonesia dan mereka menawarkan kerjasama untuk mempromosikan Money Heist di sosial media gue, saat itu juga gue setuju pak. Gak peduli numbernya berapa, big fans cuy. Lu lihat aja gue udah dress up untuk bikin konten ini. Gue sampai minta bini gue untuk bikinin gue brewok palsu gitu. Totalitas. Kenapa gue suka banget sama Money Heist? Karena multidimensional. Lu bisa aja nonton Money Heist dengan cara paling sederhana dan lu bakal tetap terhibur dengan itu. Dan lu juga bisa nonton Money Heist dengan cara yang paling kompleks dan lu bakal terpuaskan dengan itu. Banyak banget elemen menarik yang bisa kita bahas di series ini. Kita bisa aja bicara soal kuda Troyan, kita bisa aja bicara soal Salvatore Dali, kita bisa aja bicara soal anti kapitalisme, sejarah Bella Ciao yang mana pernah gue jadiin konten sebelumnya, dan kita juga bisa membicarakan soal injeksi likuiditas. Gak asing dengan terminologi ini. Jadi di season-season awal kan pernah ada dialog antara Rachel dan Profesor, yang mana Profesor menjelaskan dan berusaha meyakinkan Rachel bahwa yang dia lakukan itu gak salah. Iya. Kurang lebih dialognya kayak gini pak. Puerto Makasih, David De Gea, Vito Valles, de la pena Mendieta, Xavi Iniesta, Raúl Garcia, Puerto Nuhavi, Martini, Villa, Moriente, La Morata, Putamina. Bahasa Spanyol gue jago banget. Nah, di dialog itu Profesor berusaha menjelaskan ke Rachel kalau apa yang dia lakukan pernah dilakukan juga oleh Bank Sentral Eropa pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Uang-uang yang dicetak sama Bank Sentral Eropa itu masuk ke kantong-kantong orang kaya dan para bankir, menurut Profesor. Sedangkan uang yang dia cetak itu masuknya ke ekonomi sektorial. Dan Profesor juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Bank Sentral Eropa dan apa yang dia lakukan sama-sama injeksi likuiditas. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa itu injeksi likuiditas? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paham dulu pengertian dari injeksi likuiditas. Di dalam ilmu ekonomi, injeksi likuiditas itu lazimnya dikenal dengan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif, di mana bank sentral itu melakukan penambahan jumlah uang yang beredar dengan cara membeli aset keuangan atau sekuritas yang dimiliki swasta atau perbankan dan membeli surat berharga pemerintah di pasar terbuka. Nah, inilah titik kesalahpahaman yang sering terjadi, Pak. Kenapa? Karena ketika bicara soal injeksi likuiditas, orang mengartikannya itu terlalu sederhana, cuy. Banyak yang ngomong injeksi likuiditas adalah printing money yang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Nggak salah, tapi kurang komprehensif, cuy. Karena faktanya nggak sesimpel itu, Pak. Ada proses hulu ke hilirnya, ada keterkaitan satu sama lainnya, ada kondisinya, ada situasinya. Makanya gue buat konten ini sekarang. Ini sebenarnya hal yang sulit ya. But I try it. Gini. Kalau kalian belum mengerti tentang quantitative easing ini, oke, gue bakal bikin lebih sederhana lagi. Jadi bank sentral kan melakukan penambahan jumlah uang yang beredar. Bagaimana mereka melakukan penambahan tersebut? Yo, banyak banget cuy macamnya. Dan salah satu yang paling gampang dipahami ya melakukan printing money. Yang mana uang tadi dipakai untuk beli aset keuangan, sekuritas, surat berharga yang dipunyain swasta dan perbankan gitu. Kenapa bank sentral melakukan ini? Untuk memberi stimulus, Pak. Inilah yang disebut injeksi tadi, supaya ekonomi tetap tumbuh dan berputar, Pak. Logikanya, ketika jumlah uang yang beredar itu meningkat, maka nilai suku bunga akan turun. Dan ketika nilai suku bunga turun, berarti perbankan akan lebih mudah memberikan kredit yang meringankan dan memudahkan masyarakat secara langsung. Ketika kredit itu ringan dan mudah, berarti kan dunia usaha hidup ya. Berarti ada karyawan yang akan menerima pendapatan. Ketika ada pendapatan, berarti ada pemenuhan kebutuhan. Ketika ada pemenuhan kebutuhan, maka ada transaksi antara pembeli dan penjual. Uang yang diterima oleh penjual akhirnya diputar kembali untuk modal. Begitu seterusnya, Pak. Ini artinya roda perekonomian tetap berjalan walaupun situasi sulit sekalipun. Itulah kenapa quantitative easing dilakukan. Kenapa putaran ekonomi ini perlu dijaga? Karena kalau mandek atau berhenti, Pak, kita bisa jatuh ke dalam krisis. Inilah yang sama-sama kita hindari. Mungkin ini terdengar sangat simpel dan mudah ya, tapi pada faktanya ini sangat sulit dilakukan, Pak. Kenapa? Karena beresiko, cuy. Ini bukan kebijakan tanpa resiko, Pak. Dan resikonya tinggi. Bisa jadi deflasi, bisa jadi hiperinflasi kalau perhitungannya nggak presisi. Karena menurut gue sendiri ini adalah pakai kebijakan yang sangat-sangat menuntut keseimbangan.
Karena ketika quantitative easing dilakukan tapi pertumbuhan ekonominya nggak tumbuh, maka yang akan terjadi adalah stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah keadaan di mana inflasi dan kontraksi terjadi bersamaan. Inilah yang sama-sama kita hindari. Jadi ya kesimpulannya, Profesor sebenarnya nggak salah, Pak. Waktu bilang Bank Sentral nyetak duit tahun 2011, 2012, 2013 ya. Tapi cuma nggak lengkap aja gitu. Kita juga Profesor tahu kok penjelasan lebih lengkapnya. Cuman ya dia nggak ceritain ke Rachel. Karena kalau dia ceritain lengkapnya, nanti si Rachel nggak bakal jadi Lisbon loh. Ya si Rachelnya manut-manut aja sih. Manipulatif juga Profesor. Apakah quantitative easing juga dilakukan di Indonesia? Jawabannya iya. Tapi bentuknya jelas berbeda dari ESB ataupun The Fed. Ya kita nggak akan mungkin bisa mencetak uang sebanyak yang dilakukan oleh Bank Sentral Eropa, Pak. Mata uang yang kita punya nilainya itu sangat kecil dibandingkan euro ataupun dolar. Dan kalau kita serampangan dan sok-sokan pengen ke Eropa-Eropaan gitu, akhirnya kita cetak duit sebanyak yang Eropa cetak, ya ambiar kita, Pak. Bukannya malah stabil, malah hiperinflasi. Seperti yang terjadi pada tahun 1960-an, di mana waktu itu keadaan Indonesia benar-benar carut-marut. Masa itu menjadi salah satu titik terendah bangsa inilah, pasca kemerdekaan gitu. Karena waktu itu Bank Indonesia, otoritas moneter yang kita punya, itu kan masih di bawah pemerintah. Dan dia dikasih tekanan untuk mencetak uang. Yang mana uang itu dipakai bukan sebagai quantitative easing, tapi membiayai pembangunan atau pemenuhan kebutuhan bernegara. Disinilah letak kehancurannya. Jadi kalau lo pernah dengar yang namanya MMT ya, di mana ada orang yang benar-benar ngebus MMT, kalau bilang kalau MMT adalah solusi untuk negara ini, harusnya negara nggak usah takut inflasi, cetak aja duit, kita bakal kaya, kita bakal makmur. Dan dia juga bilang kalau Amerika menggunakan MMT, Singapura menggunakan MMT, Jepang menggunakan MMT. Itu omong kosong. Omong kosong. Kenapa omong kosong? Pertama, Amerika Serikat walaupun melakukan printing money, walaupun melakukan injeksi likuiditas, itu sangat berbeda dengan MMT. Lu harus pahami dulu konsepnya. Kedua, ya MMT kan menggaransi ketika negara itu melakukan printing money, maka negara tersebut bebas dari utang. Faktanya kalau memang Amerika menggunakan MMT, mereka nggak perlu berutang lagi dong. Dan lu bisa cek sendiri data utang Amerika seberapa banyak. Ada sih negara yang coba ngikutin model MMT ini, tapi bukan Singapura, bukan Amerika, bukan Jepang, bukan negara-negara Eropa, tapi Venezuela. Ya mereka merasa ketika mereka mencetak uang, mereka bakal baik-baik saja dan aman-aman saja. Pada faktanya, mereka bangkrut. Atau Zimbabwe, yang mana mereka mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan politik waktu itu. Dan sekarang, untuk beli satu bungkus rokok, mereka harus bawa uang segerobak. Sebenarnya pembahasan soal injeksi likuiditas ataupun quantitative easing ini adalah pembahasan yang kompleks kayak gue bilang di awal. Dan banyak banget hal-hal yang gak bisa gue bicarakan di video. Ya karena gue berpikir kalau gue bicarakan nanti orang makin bias gitu untuk memahami konteksnya, memahami substansinya. Jadi ya udahlah, gue cut dulu gitu. Tujuan dari video ini adalah mengenalkan teman-teman atau sedikit memberi pemahaman, bukan untuk menguasai ya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Banyak banget tulisan atau naskah akademik yang udah ngebahas soal ini. Ya, dan gue mohon kepada kalian untuk mempelajari hal ini, belajarlah dari sumber yang kredibel cuy, yang jelas gitu. Jangan belajar sama ahli hipnoterapi. Lu nggak belajar ekonomi, lu belajar hipnotis orang. Nah, itulah soal injeksi likuiditas, itulah soal quantitative easing. Gue ini bukan pakar ekonomi, gue juga bukan ahli ekonomi. Gue bahkan sangat-sangat tidak percaya diri bilang kalau gue memahami ekonomi. Karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat luas. Ya, lu bisa bicara soal akuntansi, manajemen, finance, bisnis, mikro, makro gitu. Karena kompleksitasnya itulah gue bisa bilang kalau ekonomi itu bukan keilmuan yang mudah dipelajari secara otodidak. Bukan berarti mustahil ya. Kalau orangnya pintar ya bisa aja gitu. Gue sendiri, walaupun punya disiplin ilmu ekonomi, ya gue lulusan STAN. Dan punya pengalaman di dunia ekonomi, ya gue 8 tahun kerja di keuangan. Gak pernah merasa diri gue menguasai ekonomi. Makanya gue masih belajar sampai sekarang. Dan kalau ada yang salah dari gue, mohon dikoreksi. Internet itu bisa jadi media yang bikin lu pintar. Pintar banget bahkan. Tapi juga bisa bikin lu jadi orang yang bodoh. Atau bodoh banget. Dan yang paling parah ya, bikin lu jadi bodoh banget. Tapi lu ngerasa diri lu pintar banget. Nah inilah yang sama-sama kita hindari. Lu tahu kan Dunning-Kruger effect? Apa perlu kita bahas?